Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menanam pohon buah-buahan, ada harapan menghasilkan buah. Pohon mangga menghasilkan buah mangga. Pohon jeruk menghasilkan jeruk. Pohon durian menghasilkan durian. Mangga, jeruk, dan durian yang dihasilkan tentunya bukan asal-asalan, apalagi busuk dan kedil, tetapi yang berkualitas. Kualitas buah-buah itu tentu diperoleh dari cara kita merawat pohon-pohon itu, mulai dari membersihkan, memupuk, dan menjaganya dari serangan hama. Jika ada ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, kita potong dan buang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus seperti seorang tukang kebun. Ia tahu betul bagaimana merawat anggur. Hal itulah yang bisa menjadi acuannya, menyamakan diri dengan pokok anggur. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan murid-muridnya sebagai ranting. Dengan tetap terpaut padanya sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah.
Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Ayat 8 dari Yohanes 15 menunjukkan bahwa Allah mengharapkan agar kita semuanya berbuah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus tidak percaya kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini, Yesus memberikan kepada murid-muridnya peringatan yang serius namun penuh kasih bahwa ada kemungkinan orang yang sungguh percaya meninggalkan imannya, tidak tinggal tetap dalam Yesus hingga dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini mengajarkan 3 kebenaran yang penting. Pertama, tentang tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus yang dipikul oleh para muridnya. Inilah tanggapan kita terhadap karunia hidup dan kuasa ilahi yang diberikan Allah pada saat pertobatan. Kedua, tinggal di dalam Kristus mengakibatkan Kristus diam di dalam kita terus-menerus. Murid akan berbuah banyak, berhasil dalam doa dan sukacita menjadi penuh. 3. Dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan untuk berbuah, dibuang dari Kristus dan binasa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita hendaknya menjadi ranting yang tetap melekat pada pokok, yaitu Kristus. Ranting yang melekat pada pokok akan berbuah. Demikian pun kita, bila melekat pada Yesus, menyatu dengan Dia, hidup bersamanya, maka kasih kita, persaudaraan kita sungguh akan berbuah. Kita perlu rendah hati, jujur, sopan. Itu merupakan buah-buah yang dihasilkan apabila kita tinggal pada pokok anggur, yakni Kristus. Oleh karena itu, peristiwa Paskah merupakan undangan bagi kita untuk menerima Yesus yang bangkit menjadi pokok kehidupan kita, yang kita pupuk dengan doa, membaca kitab suci, mengikuti misa harian, dan berbuat karya amal kasih. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, sadarkan kami agar kami selalu tinggal dan melekat pada pokok anggur yang benar, yakni Engkau sendiri. Semoga dengan tetap melekat pada pokok yang benar, kami mampu menghasilkan buah yang baik dan yang berkualitas bagi sesama kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini
kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.